Bab 1997, Mentah 2093, Memprovokasi Lu Feng. Ada area kosong di tengah pulau yang dipenuhi bunga. Sekelompok orang duduk santai di kursi batu di sana. Tidak jauh dari situ, para pemusik memainkan musik sitar yang menyenangkan dan elegan, membuat kupu-kupu beterbangan. Seseorang dalam kelompok itu mengenakan jubah naga perak cerah. Motif naga di pakaiannya disulam dengan bahan surgawi khusus. Mereka tampak luar biasa dan elegan, sangat menarik perhatian. Orang itu terlihat tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana orang memandang orang itu, dia menonjol dari kelompok. Yang lain seperti bintang di sekitar bulan, mengelilingi orang ini. Tak perlu dikatakan, ini adalah kebanggaan Istana Naga Perak, salah satu dari 4 murid ahli Istana Luar yang hebat, Yuan Shi. Selain orang-orang Istana Naga Perak, murid-murid Istana Naga Putih juga ada di sana, sudah lama tiba. Xiao Chen melihat sekilas dan segera melihat 3 wajah yang dikenalnya, Liu Ruyun, Zhongli, dan Liu Yunfei, yang dia lukai sebelumnya. Kakak senior pertama, orang-orang Istana Naga Surgawi ada di sini. Yuan Tai memanggil dengan keras, menarik perhatian orang-orang dari Istana Naga Putih dan Istana Naga Perak. Musik sitar berhenti pada saat ini juga. Kakak senior Yuan, Bai Yunfeng berkata dengan hormat. Dia telah bertemu dengan Yuan Shi beberapa kali sebelumnya. Yuan Shi mengangguk sedikit, memberi isyarat agar kelompok itu duduk. Kemudian, dia melirik Yuan Tai. Yuan Tai mengerti apa yang diinginkan Yuan Shi. Yuan Shi ingin dia memperkenalkan orang-orang dari 3 istana luar satu sama lain. Ini adalah Bai Yunfeng, kakak senior pertama Istana Naga Langit. Yang lain. Yuan Tai segera merasakan sakit kepala. Dia tidak tahu nama-nama yang lain. Pada saat itu, dia tidak cukup teliti. Jadi, Yuan Tai langsung melewati yang lain dan mengarahkan pandangannya pada kelompok Istana Naga Putih. Ini adalah Ling Xiao, kakak senior pertama Istana Naga Putih. Ini adalah saudara Zhongli. Ini Liu Yunfei. Yuan Tai memperkenalkan semua orang sampai dia mencapai Liu Ruyun. Dia tidak tahu bagaimana memperkenalkannya. Istana Naga Putih mengirim 6 orang. Secara konvensional, seharusnya hanya ada 5. Yuan Shi tersenyum tipis. Saat dia melihat Liu Ruyun, kekaguman yang tak terselubung melintas di matanya. Dia berdiri dan berkata, biarkan saya membuat perkenalan. Ini adalah putri kesayangan Raja Naga Putih, Liu Ruyun. Dia adalah adik dari Putri Suci Naga Putih Liu Ruyue. Dia tidak perlu mengikuti tes untuk memasuki kota naga leluhur. Dia ada di sini atas nama Istana Naga Putih, memberi kita sedikit wajah. Ketika Liu Ruyun mendengar itu, dia merasa sedikit kesal. Dia telah memikirkan kemungkinan Xiao Chen mewakili Istana Naga Surgawi dalam pertemuan ini, itulah sebabnya dia meminta kakak laki-laki pertamanya, Ling Xiao, untuk membawanya. Memang, seperti yang diduga Liu Ruyun, Xiao Chen memang datang. Liu Ruyun mengabaikan apa yang dikatakan Yuan Shi. Dia berdiri, menatap lurus ke arah Xiao Chen, dan berkata, Xiao Chen, kita bertemu lagi. Xiao Chen sedikit mengangguk dan berkata, kita bertemu lagi. Ini sedikit mengejutkan Yuan Shi, dia butuh beberapa detik untuk bereaksi. Dia merasa agak malu, tidak tahu harus berkata apa. Apakah Liu Ruyun benar-benar mengenal naga berdarah campuran? Ling Xiao dari Istana Naga Putih tidak terlalu terkejut. Dia telah mendengar dari Zhongli bahwa Xiao Chen dan Liu Ruyun saling mengenal. Xiao Chen tidak berpikir berlebihan. Dia dengan hati-hati mengamati Ling Xiao dari Istana Naga Putih dan Yuan Shi dari Istana Naga Perak. Xiao Chen merasa bahwa keduanya bukan yang mulia suci biasa dan sangat kuat. Ini terutama berlaku untuk Yuan Shi, salah satu dari 4 murid ahli dari Istana Luar. Xiao Chen merasakan ketajaman yang sangat tersembunyi dalam dirinya. Namun, tidak terlalu akurat untuk mendasarkan semuanya hanya pada aura. Meski begitu, itu tidak masalah. Pertemuan antara 3 istana luar ini tidak akan berakhir hanya dengan mengobrol. Pasti akan ada pertukaran untuk menguji kekuatan satu sama lain. Yuan Shi menatap Xiao Chen dalam-dalam. Kemudian, dia melirik Yuan Tai dengan bingung. Yuan Tai mendekat dan berbisik di telinganya. Ekspresi Yuan Shi berubah perlahan. Setelah dia mendengar semuanya, dia pergi dan berkata, tidak kusangka kamu berhasil berlatih tinju naga tertinggi. Saya awalnya berpikir bahwa ahli terkuat dari Istana Naga Surgawi adalah Bai Yunfeng. Sepertinya aku salah. Tinju naga tertinggi. Aku benar-benar ingin melihat apakah tinju naga tertinggi itu dilebih-lebihkan seperti yang dikatakan legenda. Seorang pria yang tampak bermusuhan dari Istana Naga Perak menatap Xiao Chen dengan agak provokatif. Ini adalah kakak senior kedua kami, Su Fuguan. Yuan Tai memperkenalkan orang ini sambil duduk. Semuanya,
Mari kita saling mengenal dulu. Akan ada kesempatan bagi kita untuk bertukar gerakan nanti. Saudara muda Su, tidak perlu terburu-buru. Yuan Shi tersenyum tipis. Sebenarnya, dia juga memikirkan hal yang sama. Dia tidak merasa bahwa tinju naga tertinggi sekuat yang dikatakan legenda. Pria, bawakan anggur berkualitas dan buah roh. Musisi, musik. Murid naga surgawi dari Istana Naga Putih dan Istana Naga Perak umumnya meremehkan kelompok Xiao Chen. Dalam interaksi berikutnya, kelompok Xiao Chen sebagian besar tetap diam, tidak banyak bicara. Hanya Bai Yunfeng yang mengambil inisiatif untuk berbicara sedikit. Segera, malam tiba tanpa mereka sadari. Pemandangan danau bulan sabit kembar di malam hari sangat menakjubkan. Kali ini kebetulan memiliki beberapa bintang dengan bulan yang cerah tampak sangat bersinar. Dengan bulan purnama di langit dan 2 bulan yang dipantulkan di danau, ada total 3 bulan yang cerah. Ini tampak sangat menakjubkan, seperti mimpi ketika seseorang berada di dalamnya. Semuanya tetap diam. Sebuah aroma menyebar di pulau yang dipenuhi bunga. Dibandingkan dengan hari itu, sepertinya lebih menyegarkan. Tanda pisah. Jauh di kejauhan, di aula istana di puncak gunung. Beberapa tetua istana naga perak diam-diam mengamati sekelompok orang yang mengobrol di danau bulan kembar. Kali ini, istana naga surgawi agak mengejutkan. Untuk berpikir bahwa mereka berhasil menghasilkan seorang ahli yang memahami tinju naga tertinggi, salah satu sesepuh menghela nafas ketika dia melihat Xiao Chen. Mampu mempraktikkannya adalah satu hal. Mampu mengeluarkan sebagian besar kekuatannya adalah hal lain. Selain itu, teknik tinju ini tidak mudah untuk dieksekusi. Efek sampingnya jelas. Itu benar. Namun, apapun yang terjadi, Istana Naga Perak kita masih berada di atas angin. Berdasarkan kekuatan kedua istana ini, Istana Naga Perak kita seharusnya bisa mengirim setidaknya 5 orang ke kota naga leluhur, mungkin 10 orang jika kita beruntung. Belum lagi seberapa kuat Yuan Shi, bahkan Yuan Tai bisa mengalahkan sebagian besar murid luar istana lainnya di sini. Tanda pisah. Sepertinya sudah waktunya untuk memulai. Di pulau yang dipenuhi bunga, Yuan Shi mengangkat tangannya, dan para musisi mengakhiri penampilan mereka dan perlahan pergi. Cuacanya cukup bagus, dan bulan malam ini cukup cerah. Saya ingin tahu teman mana di sini yang mau memulai lebih dulu. Petik 2. Yuan Tai melangkah maju dan berkata, "Kakak senior, biarkan aku pergi dulu." Yuan Shi mengangguk sedikit, dan Yuan Tai melihat sekeliling saat dia bertanya, "Yuan ini tidak berbakat, jadi aku akan menjadi yang pertama memulai. Jika ada yang menganggapku tinggi, kita mungkin akan saling bertukar pikiran." Tepat setelah Yuan Tai berbicara, dia melompat dan mendarat di Twin Moon Lake. Lu Feng hendak melangkah maju. Tanpa diduga, seseorang berhasil melakukannya sebelum dia melakukannya. Liu Yunfei dari Istana Naga Putih. Mohon pencerahannya. Suara mendesing. Disdau muncul di belakang Liu Yunfei, dan angin kencang bertiup. Saat dia terbang, dia melakukan serangan telapak tangan. Ketika serangan telapak tangan ini melonjak ke depan, angin kencang juga menendang gelombang yang sangat besar. Seluruh danau bulan kembar tampak membubung ke langit, terlihat sangat menakutkan. Xiao Chen berpikir dalam hati, orang ini telah meningkat secara signifikan dalam beberapa bulan saya belum melihatnya. Saat air yang menjulang hendak menelan Yuan Tai, dia tersenyum tipis, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Yuan Tai menghunus pedangnya, dan cahaya perak berkedip. Untaian pedang perak Qi ditembakkan. Bang, 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 ribuan lubang muncul di gelombang yang menjulang tinggi, yang berisi aura Liu Yunfei dan energi dao besar. Ini sama dengan menghancurkan aura Liu Yunfei ketika cahaya pedang tersapu. Merusak. Tepat saat ombak yang penuh lubang dan menjulang hendak runtuh, Yuan Tai menarik pedangnya dan menjentikkan jarinya. Bang! Yuan Tai menekan gelombang yang menjulang itu kembali, memaksanya kembali ke danau untuk memantulkan bulan purnama di langit lagi. Liu Yunfei mendarat di permukaan danau perlahan. Beberapa luka pedang muncul di tubuhnya. Dia tampak sedih. Liu Yunfei tahu bahwa dia lebih lemah. Dia sudah kalah, dan lawannya menang dengan mudah. Ketika Yuan Tai menarik pedangnya dan mematahkan ombak dengan jarinya, dia jelas sedang pamer. Ini bukan pertempuran sampai mati, hanya pertukaran sederhana. Tidak perlu melanjutkan pertempuran. Aku tersesat. Hanya dengan satu gerakan, Liu Yunfei mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya. Namun, semua orang di sini tahu bahwa itu bukan karena Liu Yunfei tidak dapat memblokir bahkan satu gerakan pun, hanya saja gerakan yang satu ini sudah menunjukkan banyak hal. Tidak perlu melanjutkan pertempuran. Jika keduanya terus bertarung, Liu Yunfei masih akan kalah setelah 500 gerakan, jadi itu akan sia-sia.
Setelah membuat lawannya mengaku kalah dengan satu gerakan, Yuan Tai merasa sombong dan terbawa suasana. Dia melihat sekeliling, dan tatapannya mendarat di Lu Feng. Itu siapapun. Ayo, mari kita bertukar beberapa gerakan. Tidakkah kamu ingin tahu seberapa kuat kakak laki-laki pertamaku? Saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan antara Anda dan di atas nama kakak laki-laki pertama saya. Petik 2. Ketika Lu Feng mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut. Kemudian, senyum yang agak kejam muncul di wajahnya. Lu Feng sudah tidak menyukai pihak lain lebih awal. Sekarang, pihak lain mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, itu benar-benar ceroboh. Babak 1998, mentah 2094 kedatangan kebetulan. Yuan Tai merasa sedikit sombong setelah mengalahkan Liu Yunfei dalam satu gerakan. Namun, dengan kekuatan yang ditunjukkan Yuan Tai, merasa bangga pada dirinya sendiri masuk akal. Bagaimanapun, murid inti kelas surga Istana Naga Perak pasti memiliki kepercayaan pada Yuan Tai untuk membiarkannya mengambil pertukaran pertama. Yuan Tai jelas bukan karakter tanpa nama di Istana Naga Perak. Yang lain tidak akrab dengan Lu Feng, yang baru saja melangkah maju. Bukan hanya orang-orang dari Istana Naga Putih dan Istana Naga Perak tetapi juga Xiao Chen dan yang lainnya dari Istana Naga Surgawi. Seberapa kuat sebenarnya Lu Feng? Xiao Chen dan murid Istana Naga Langit lainnya tahu bahwa Lu Feng kuat. Namun, mereka tidak tahu persis seberapa kuat. Xiao Chen merasa agak tertarik dengan pertempuran ini. Kondisi mental Lu Feng yang tenang dan stabil sulit didapat oleh seorang pendekar pedang. Mungkin kakak senior Yuan Tai mungkin hanya perlu setengah langkah untuk mengalahkan murid Istana Naga Langit ini. Itu mungkin. Tidak peduli apa, Istana Naga Putih lebih kuat dari Istana Naga Surgawi. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk Liu Yunfei. Dia pasti hanya membutuhkan setengah gerakan. Petik 2. Masih ada sedikit keberuntungan yang terlibat dengan langkah sebelumnya, itu tidak terlalu konyol. Secara objektif, jika Liu Yunfei ingin terus bertarung, dia bisa tetap tak terkalahkan selama beberapa ratus gerakan. Namun, murid Istana Naga Langit ini juga seorang pendekar pedang. Sulit untuk mengatakan berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan. Murid Istana Naga Perak semuanya sangat percaya diri dengan pedang dao mereka. Liu Ruyun datang ke sisi Xiao Chen dan bertanya dengan lembut, "Xiao Chen, menurutmu siapa yang akan menang?" Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab dengan serius, "Lu Feng." Mengapa? Liu Ruyun menemukan jawabannya sedikit aneh. Ketika dia melihat ke atas, Lu Feng tampaknya tidak memiliki keuntungan. Namun, Xiao Chen terdengar sangat percaya diri. Xiao Chen menjelaskan dengan suara rendah, "Meskipun aku belum pernah melihat Lu Feng bergerak, dia tidak pernah menganggap Yuan Tai sebagai lawan. Seseorang dengan pemikiran seperti itu akan menjadi sangat kuat atau sangat arogan dan berpendapat sendiri. Saya tidak berpikir dia adalah yang terakhir." Petik 2. Orang-orang Istana Naga Perak segera merasa kesal dengan kata-katanya. Kakak senior kedua Istana Naga Perak Su Fuguan berkata dengan dingin, "Kamu bahkan belum melihat pihak lain bergerak, dan kamu berani menyatakan bahwa dia akan menang. Ini agak menarik. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Saya akan bertaruh pada junior broter Yuan Tai yang menang." Petik 2. Xiao Chen menolak dengan acuh tak acuh, "Saya tidak pernah bertaruh pada situasi yang pasti menang." Katakan saja jika kamu takut kalah. Xiao Chen tidak menjawab, dia tidak bisa diganggu. Lu Feng dan Yuan Tai sudah berdiri di atas Twin Moon Lake, saling berhadapan sambil memegang pedang mereka. Yuan Tai merasa sangat percaya diri. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu dulu." Lu Feng tidak berdiri pada upacara. Dia segera menghunus pedangnya, dan sosoknya melayang di udara, berubah menjadi cahaya pedang yang terlihat seperti naga. Ini adalah gerakan yang diketahui setiap pendekar pedang, sebuah dorongan lurus. Dorongan lurus adalah gerakan dasar pendekar pedang. Semua gerakan pedang yang kuat akan selalu berakhir dengan dorongan lurus untuk melepaskan kekuatan gerakan itu. Ketika Yuan Tai melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, apakah pendekar pedang dari Istana Naga Surgawi tidak dapat mengeksekusi bahkan gerakan pedang yang layak. Tidak apa-apa, jika Anda ingin menggunakan dasar-dasarnya, saya akan ikut bermain. Tepat pada saat ini, ekspresi Yuan Xi, yang mengamati pertarungan dari pulau yang dipenuhi bunga, sedikit berubah saat dia bergumam, "Oh tidak. Kakak senior pertama, ada apa?" Su Fuguan bertanya dengan bingung. "Saudara muda Yuan Tai akan kalah," jawab Yuan Xi lembut saat ekspresinya pulih menjadi normal. Kemudian, dia berhenti berbicara. Saat para penonton menganggap komentar itu aneh, senyum Yuan Tai tiba-tiba membeku. Yuan Tai agak ngeri mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindari dorongan lurus ini.
Dorongan lurus pihak lain terlihat sangat biasa. Namun, itu diam-diam bergabung dengan dunia. Tanpa disadari Yuan Tai, gerakan pedang pihak lain sudah menyusup ke danau, bulan yang cerah, dan langit malam. Jika Yuan Tai tidak meremehkan pihak lain, dia bisa bereaksi saat Lu Feng menghunus pedangnya. Mengingat kekuatan Yuan Tai, dia masih bisa menghindari serangan ini. Namun, pada saat Yuan Tai terkejut, semuanya sudah terlambat. Pihak lain telah menyelesaikan gerakan pedang, dan Yuan Tai melewatkan kesempatannya. Saat Yuan Tai menggenggam gagang pedangnya dengan tangan kanannya, keringat terus menetes di dahinya. Keringat melapisi tangannya, dan gagang pedangnya terasa sangat berat saat ini. Dia bahkan tidak berani menghunus pedangnya. Terlepas dari apakah Yuan Tai menghunus pedangnya, pedang pihak lain akan menusuk jantungnya. Aku tersesat. Begitu pihak lain menghunus pedang, Yuan Tai sudah kalah. Kekalahan ini bahkan lebih menjengkelkan daripada kekalahan Liu Yunfei sebelumnya. Paling tidak, Liu Yunfei jelas masih memiliki lebih banyak untuk ditunjukkan, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Siapapun yang memiliki mata akan tahu bahwa dia tidak kalah dengan cara yang menyedihkan. Namun, jika menyangkut Yuan Tai, ini adalah kekalahan total, dia bahkan tidak bisa menghunus pedangnya. Kamu kalah. Saat pikiran Yuan Tai bergolak dengan pikiran, kesal karena bagaimana dia mempermalukan dirinya sendiri dan bagaimana dia harus menghadapi ini, sebuah teriakan mengagetkannya. Pedang Lu Feng sudah menempel di dadanya. Jika pedang itu mendorong 1 sentimeter lagi, niat pedang yang kuat akan menghancurkannya. Aku sudah kalah. Tubuh Yuan Tai sedikit gemetar. Dia merasa terhina dan putus asa. Beri aku kesempatan lagi. Bahkan jika keterampilan pedang saya tidak sebanding dengan Anda, saya tidak akan kalah begitu menyedihkan, kata Yuan Tai, merasa tidak puas. Tiba-tiba, Yuan Xi, di pulau yang dipenuhi bunga, berkata, Yuan Tai, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Bahkan jika Anda memiliki kesempatan lain, Anda hanya akan kalah lebih menyedihkan. Anda kehilangan ketajaman pendekar pedang pada saat itu, dan Anda ingin membalikkan situasi. Apakah Anda benar-benar lupa pelajaran yang diberikan Istana Naga Perak kepada Anda? Istana Naga Perak memiliki beberapa orang bijak. Lu Feng tersenyum tipis dan menyarungkan pedangnya. Gerakan pedang sebelumnya langsung meletus. 2 bulan terang membubung dari danau bulan kembar. Ini menciptakan pemandangan 3 bulan yang bersaing dalam kecerahan. Sebelum pemandangan aneh itu bisa menginspirasi kejutan atau kejutan, itu tiba-tiba meledak. Pada saat itu, pedang Qi yang tak terbatas terbang kemana-mana, bersama dengan cahaya bulan. Kelopak bunga berkibar, menari dengan kacau di langit. Melihat adegan ini, yang lain akhirnya terkejut. Yuan Tai memang kalah sangat menyedihkan, bahkan tidak bisa menghunus pedangnya. Setelah dia meremehkan lawannya, Lu Feng benar-benar menekannya. Namun, sebagian besar dapat mengatakan bahwa bahkan jika Yuan Tai tidak meremehkan Lu Feng, dia masih akan kalah dengan sangat menyedihkan. Istana Naga Perak terkenal dengan pedang daunnya. Namun, Lu Feng sepenuhnya menekan Yuan Tai dengan gerakan pedang. Ini menunjukkan betapa mengerikannya budidaya pedang dao Lu Feng. Xiao Chen, kamu tepat sasaran, kata Liu Ruyun dengan kejutan yang menyenangkan. Gerakan pedang ini sangat menakjubkan, desahan pujian yang menginspirasi. Kakak senior pertama Istana Naga Putih tertawa pelan, Kakak Su, untungnya, kamu tidak bertaruh. Kalau tidak, Anda akan kalah telak. Petik 2. Kakak senior kedua Istana Naga Perak Su Fuguan memandang Xiao Chen dan berkata, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Itu tidak sebanding dengan pertarungan yang sebenarnya. Apakah saya benar, Xiao Chen? Apakah Anda berani melakukan pertukaran dengan saya? Tunjukkan padaku kekuatan dari tinju naga tertinggi. Xiao Chen mengangkat alisnya dan menjawab dengan lembut, aku tidak membutuhkan tinju naga tertinggi untuk berurusan denganmu. Itu adalah kata-kata yang agak berani. Tiba-tiba, teriakan marah dan dingin datang dari luar danau bulan kembar. 2 sosok datang tanpa diundang, melayang di udara. Semua orang dengan jelas melihat penampilan mereka hanya ketika mereka mendarat di pulau yang dipenuhi bunga. Itu adalah orang-orang Istana Naga Emas. Sepertinya Qin Aotian dan Li Feng. Qin Aotian, jika saya ingat dengan benar, dia adalah adik Qinmu. Apa yang dia lakukan di sini? Li Feng itu tampaknya termasuk di antara 10 besar di Istana Naga Emas. Istana Naga Emas dengan kuat menekan 6 istana luar lainnya, seperti bagaimana Qinmu dari Istana Naga Emas dengan kuat menekan 3 murid ahli hebat istana luar lainnya. Karena Li Feng ini masuk dalam 10 besar Istana Naga Emas, dia tidak akan memiliki masalah peringkat dalam 3 besar di istana luar lainnya. Yuan Xi merasa agak bingung. Dia tidak ingat Istana Naga Perak mengundang Istana Naga Emas.
Tidak ada tujuan mengundang Istana Naga Emas. Belum lagi pihak lain menolak undangan, bahkan jika mereka datang, peserta lain hanya akan dipermalukan. Itu tidak ada gunanya. Yuan Xi mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapa kalian berdua di sini? Li Feng melirik Xiao Chen dan menjawab, saya diminta oleh kakak laki-laki saya. Saya di sini hanya untuk mengambil sesuatu dari klan Qin, yang ada di tangannya. Karena ini masalah klan Qin, mengapa Qinmu tidak ada di sini? Ini hanya masalah kecil. Apakah kakak senior Qin perlu muncul secara pribadi? Saya sendiri sudah cukup, kata Li Feng dengan arogan. Yuan Xi sedikit mengernyit. Beralih ke Xiao Chen, dia bertanya, Xiao Chen, apakah kamu benar-benar memiliki sesuatu dari klan Qin di tanganmu? Xiao Chen mengangguk, tidak menyangkalnya. Setelan pertempuran bermotif naga. Melihat Xiao Chen mengakuinya secara terbuka membuat Qin Ao Tian marah. Kakak senior Li, potong saja omong kosongnya dan kalahkan dia. Saya akan menanggung semua tanggung jawab. Xiao Chen berdiri dan menatap Su Fuguan, yang menantangnya sebelumnya, lalu ke Li Feng. Akhirnya, dia berkata dengan serius, kedatangan yang sangat kebetulan. Karena itu masalahnya, kalian berdua menyerang bersama. Jika kamu menang, aku akan mengembalikan Battle Suite berpola naga. Bab 1999, Mentah 2095, Melihat Langit dengan Hati. Kata-kata Xiao Chen membuat pulau yang dipenuhi bunga beramai-ramai. Xiao Chen ingin bertarung 2 lawan 1. Selanjutnya, salah satu dari keduanya adalah seorang ahli dari Istana Naga Emas. Apakah semua orang salah dengar? Seandainya Yuan Xi atau Ling Xiao dari Istana Naga Putih mengatakan ini, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya dengan garis keturunan naga surgawi. Namun, Xiao Chen adalah murid inti kelas surga Istana Naga Surgawi. Selanjutnya, dia memiliki garis keturunan naga darah campuran. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Bahkan Yuan Xi tidak bisa menahan perasaan sedikit tercengang. Dia bertanya dengan serius, Xiao Chen, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Xiao Chen mengangguk. Saya sangat jelas tentang itu. Su Fuguan dari Istana Naga Perak ingin bertarung denganku, dan Li Feng dari Istana Naga Emas ingin mencari masalah denganku. Saya dapat menangani keduanya pada saat yang sama dan menghemat beberapa masalah. Apakah ada yang salah dengan itu? Apakah ada yang salah dengan itu? Kata-kata ini mengejutkan penonton. Memang tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Xiao Chen. Karena masalah datang bersama, berurusan dengan mereka bersama akan ideal. Siapapun akan berpikiran sama. Namun, masalahnya adalah bahwa Xiao Chen hanyalah seorang murid Istana Naga Langit, naga berdarah campuran. Tentu saja, semua orang hanya akan memikirkan ini dan tidak mengatakannya. Namun, hanya berdasarkan ekspresi semua orang, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila, pikiran mereka pergi tanpa berkata. Li Feng berkata dengan dingin, ketika Istana Naga Emas sedang mengerjakan sesuatu, kita tidak perlu istana luar lainnya untuk membantu. Kata-kata ini menahan Su Fuguan, membuatnya agak kesal. Dia berkata, saya yang menantang orang ini. Saya tidak perlu Anda ikut campur. Ini Istana Naga Perak, bukan Istana Naga Emasmu. Anda dapat menangani masalah Anda setelah pertukaran kami selesai. Petik 2. Yuan Xi sakit kepala. Dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berkata, hentikan omong kosong dan serang bersama. Biarkan saya melihat seberapa kuat orang yang memahami naga tertinggi pertama. Petik 2. Kata-kata Yuan Xi mengandung beberapa ketidaksenangan. Ketidaksenangan ini datang dari Liu Ruyun yang dekat dengan Xiao Chen. Itu juga datang dari sikap Xiao Chen, yang memancing rasa jijiknya. Karena Yuan Xi sudah menyatakan pendiriannya, Li Feng dan Su Fuguan ragu-ragu sejenak lebih lama sebelum melompat pada saat yang sama dan mendarat di permukaan danau. Li Feng hanya perlu mengambil Battle Suite berpola naga dan memberikan akun kepada Qinmu. Meskipun Li Feng tidak suka harus bekerja dengan Su Fuguan, akan lebih baik untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Adapun Su Fuguan, dia merasakan ketidaksenangan kakak laki-lakinya yang pertama. Dia tahu bahwa sifat plin-plannya telah membuat marah kakak laki-lakinya yang pertama. Ini membuatnya merasakan kebencian pada Xiao Chen. Saat ini, tidak ada yang perlu dipikirkan. Keduanya hanya perlu bekerja sama untuk mempermalukan Xiao Chen untuk melampiaskan amarah mereka. Ketika kelompok Istana Naga Langit melihat situasi ini, mereka merasa khawatir dengan Xiao Chen. Li Luo memandang Xiao Chen dan bertanya, saudara muda Xiao Chen, bukankah ini terlalu berisiko? Bai Yunfeng menambahkan dengan lembut, saya juga merasa bahwa Anda harus berhati-hati. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Bai Yunfeng dan menjawab,
Saat aku bertarung denganmu, aku hanya menggunakan 50% kekuatanku. Ah, wahyu ini mengejutkan Bai Yunfeng. Xiao Chen hanya menggunakan 50% dari kekuatannya untuk mengalahkanku tanpa daya. Suara mendesing. Xiao Chen mendorong tanah dan mendarat di Danau Bulan Kembar. Kemudian, dia melihat dengan tenang Su Fuguan dari Istana Naga Perak dan Li Feng dari Istana Naga Emas. Kakak senior, pukul dia sampai mati. Qin Aotian meraung saat dia melihat dari samping. Li Feng tampak tidak senang, tapi dia langsung bergerak, tanpa ragu-ragu. Li Feng adalah tipe orang yang tidak pernah meremehkan lawan. Ketika dia menyerang, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Saat kaki Li Feng bergerak, raungan naga emas bergema di sekitarnya. Air danau itu meledak dan mengalir deras seperti hujan. Ketika Li Feng meninju, gambar naga emas melingkari lengannya. Sebuah piring emas bundar muncul di depan tinjunya. Formasi padat dan rumit menutupi pelat emas bundar. Dengan pemikiran dari Li Feng, cahaya tinju yang menakutkan meledak dari piring. Dalam sekejap mata, cahaya tinju memanjang dan bergegas menuju Xiao Chen. Sosok Xiao Chen melintas, menghindar dengan mudah. Pada saat itu, air tempat dia berdiri menguap, menutupi tempat itu dengan kabut. Menjaga, Su Fuguan telah mengawasi dan menunggu. Saat Xiao Chen bergerak, Su Fuguan juga bergerak. Sosok Su Fuguan berubah menjadi gambar pedang hantu yang menembus air yang jatuh. Saat mendorong Xiao Chen, tidak ada setetes air pun yang jatuh di atasnya. Xiao Chen tidak bisa menghindar. Matanya menyipit, dan tatapannya terfokus pada ujung pedang. Kemudian, Xiao Chen diam-diam menyebarkan Thunder Grid daunnya. Pedang di depan Xiao Chen tidak bisa dinilai hanya dengan apa yang muncul di permukaan. Gerakan pedang tersembunyi di dalamnya harus diperhitungkan juga. Sial, tepat ketika ujung pedang hendak menyentuh Xiao Chen, dia menjentikkan jarinya ke pedang dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Sebuah dengungan pedang yang merdu terdengar, bergema di sekitarnya. Niat pedang kabur terdengar tanpa henti. Ledakan. Pada saat berikutnya, gerakan pedang Su Fuguan berubah arah, dan air yang jatuh tiba-tiba berubah menjadi pedang ki tanpa batas yang terbang ke arah Xiao Chen. Namun, Thunder Grid Dao yang diam-diam ditata oleh Xiao Chen diaktifkan pada saat yang sama. Guntur yang mengejutkan menekan dengungan pedang yang bergema di langit. Di tengah guntur yang mengerikan, pedang ki di langit hancur, menghasilkan suara gemerincing. Su Fuguan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia tidak menyangka Xiao Chen menggunakan Thunder Grid Dao untuk mematahkan gerakan pedangnya. Sama seperti Su Fuguan ingin mundur, dia menemukan bahwa cahaya tinju Xiao Chen sepertinya telah memprediksi kemana dia akan mundur. 100 Cauldron Force berkumpul dalam cahaya tinju. Tekanan besar membuat Su Fuguan merasa sesak napas. Sosok Su Fuguan melintas saat dia buru-buru mencoba mengubah posisinya. Ledakan. 100 Cauldron Force meledak. Ketika gelombang kejut menyapu, itu memaksa Su Fuguan keluar. Kemudian, Xiao Chen tidak terburu-buru melemparkan pukulan lagi. Pada jarak sedekat itu, pedang itu tidak berguna. Su Fuguan agak marah karena ditekan seperti ini. Kamu terlalu sombong. Su Fuguan membentuk segel tangan dengan tangan kirinya, dan cahaya pedang yang cemerlang meletus untuk berbenturan dengan cahaya tinju Xiao Chen. Bang! Cahaya tinju dan cahaya pedang sama-sama serasi. Su Fuguan mundur 100 meter. Tepat ketika dia hendak melepaskan napasnya yang tertahan, dia ngeri menemukan cahaya tinju mengerikan lainnya menyerbu seolah-olah mengikutinya. Xiao Chen secara akurat memprediksi setiap gerakan Su Fuguan. Su Fuguan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kakak senior Su. Beberapa murid Istana Naga Perak terbelalak melihat pemandangan itu. Tanpa diduga, Xiao Chen begitu kuat. Dengan hanya 2 atau 3 gerakan, dia telah memaksa Su Fuguan ke dalam kesulitan, tidak dapat mengatur napas. Pada saat genting, sosok tenang muncul di depan Su Fuguan. Saat sosok itu melihat cahaya tinju yang berisi 100 Cauldron Force dan memberikan tekanan seperti gunung, dia dengan tenang membalas dengan pukulan. Bang! Kedua tinju itu bentrok, tetapi tidak ada yang bergerak mundur sama sekali. Gelombang kejut terpancar keluar. Air di bawah keduanya tenggelam. Lebih dari 10.000 pilar air meletus dari danau bulan kembar yang sangat besar, yang kira-kira seukuran kota menengah. Dalam bentrokan pukulan ini, selain dari Veritable Essence Energy dan Vital Ki, ada juga aura keduanya dan Grid Dao. Sepertinya keduanya bentrok di ruang kecil ini, tetapi pada kenyataannya, pertempuran telah menyebar ke seluruh danau bulan kembar. Aura bentrok di semua tempat. Energi esensi sejati keduanya, kehendak, kondisi mental, dan banyak aspek lainnya dimasukkan ke dalam aura mereka. Siapapun yang goyah lebih dulu akan menderita.
Keduanya memiliki pemahaman yang agak sempurna tentang aura mereka, tampaknya setara. Sulit untuk menemukan celah apapun. Oleh karena itu, pemandangan aneh ini muncul di atas Twin Moon Lake. Tinju Xiao Chen dan Li Feng bertemu, dan mereka berhenti bergerak di atas danau. Saat dua tatapan terkunci, percikan api tampak terbang keluar dari mata mereka dan bertemu di tengah. Lawan yang kuat, tapi pemenangnya hanya aku. Li Feng berteriak perang, dan naga emas mengaum dari tubuhnya. Naga-naga emas Might menyebar di belakang tubuhnya dan menerangi langit malam di belakangnya, tampak mempesona. Saat Dragon Might menyapu para penonton, mereka semua merasa kedinginan. Naga emas adalah garis keturunan paling mulia dari 6 naga surgawi berwarna. Secara alami, kekuatan naga-naga emas lebih kuat daripada 5 garis keturunan naga surgawi lainnya, apalagi dari naga berdarah campuran. Tanpa diduga, Xiao Chen tidak kalah dengan kekuatan naga-naga emas yang praktis ini. Dia tampak tenang dan bahkan lebih tenang daripada orang-orang di pulau yang dipenuhi bunga. Misteri Naga Langit, Xiao Jinyu, Li Luo, dan orang lain yang akrab dengan Xiao Chen terkejut. Pada saat yang sama, mereka merasa bangga. Ternyata misteri Naga Langit sangat kuat. Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut bahkan ketika menghadapi kekuatan naga-naga emas. Sebuah cahaya yang kuat berkobar di mata semua orang, terutama naga berdarah campuran Lu Feng. Bisakah Dragon Might dari naga berdarah campuran menjadi sekuat ini? Yang paling tertekan adalah Li Feng. Kekuatan naga-naga emasnya seperti gunung yang tinggi, seperti laut yang luas. Itu bahkan mengeluarkan kekuatan dan tekanan seperti makhluk suci. Namun, Xiao Chen, yang dihadapi Li Feng, tampak sangat halus dan tidak jelas. Sementara dia jelas berada di dekatnya, rasanya seperti dia jauh. Saat menyaksikan kebuntuan ini, Bai Yunfeng tiba-tiba merasa terkejut. Tiba-tiba, dia ingat apa yang pernah ditanyakan Xiao Chen padanya. Berapa luas langit? Sama-sama tidak berguna jika Anda melihat langit dengan mata Anda setelah keluar dari sumur tetapi tidak dapat melampaui hati Anda sendiri. Saat melihat langit dengan matamu, langit akan selalu sangat jauh. Anda hanya akan merasa tidak berarti dan tidak berdaya. Lihat langit dengan hatimu. Bai Yunfeng menjadi putih pucat. Pemahaman instan ini memungkinkan dia untuk melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Sebuah gambar naga raksasa melingkar di sekitar Twin Moon Lake. Kepala naga itu tampak seperti jatuh dari langit, mulutnya menganga terbuka di atas kepala Li Feng, siap untuk digigit kapan saja. Namun, pada saat ini, Li Feng sedang mencari Dragon Might Xiao Chen yang sangat halus, yang bergerak secara misterius. Bai Yunfeng berpikir, bagaimana dia akan menemukannya. Li Feng masih terpaku pada bentrokan aura, mencari celah Xiao Chen. Namun, hati Xiao Chen melampaui medan perang sejak lama. Setelah beberapa saat, selama Li Feng menunjukkan penurunan, dia akan langsung kalah. Ketika Bai Yunfeng memikirkan tentang serangan mengerikan dari letusan Dragon Might milik Xiao Chen, dia merasa takut. Menjaga. Pada saat genting, Su Fuguan yang terlupakan muncul sekali lagi dan berubah menjadi pedang lurus yang seperti puncak tunggal. Puncak tunggal itu sepertinya menusuk ke langit, membelah awan dan kabut. Serangan pedang yang mengerikan ini, diluncurkan setelah menyimpan kekuatan, membawa keadaan puncak tunggal, mengandung keberanian untuk menghancurkan langit. Melihat serangan pedang ini, semua orang di Istana Naga Langit merasa gelisah. Xiao Chen. Liu Ruyun berteriak. Dia merasakan dorongan untuk bergegas menyelamatkan Xiao Chen. Hal utama adalah bahwa tidak ada yang mengharapkan Su Fuguan untuk meluncurkan serangan pedang ini pada saat penting dari bentrokan aura. Bahkan orang-orang Istana Naga Perak merasa malu akan hal ini. Namun, mereka semua tetap diam, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bab 2000, Mentah 2096, menggunakan bulan sebagai pedang. Su Fuguan telah menyimpan kekuatan untuk waktu yang lama sebelum meluncurkan gerakan pedang ini. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai langkah pembunuhan. Hal ini terutama terjadi dalam keadaan seperti itu. Xiao Chen akan merasa sulit untuk maju atau mundur. Begitu dia mundur, auranya akan menurun. Pada saat itu, cahaya tinju Li Feng akan sangat melukai Xiao Chen tanpa ampun. Kekuatan yang ditunjukkan Li Feng saat ini sudah membuat takut orang-orang di pulau yang dipenuhi bunga. Seberapa mengerikankah kekuatan yang akan meletus itu? Jika gerakan pedang mengenai Xiao Chen, konsekuensinya akan lebih buruk. Kedua serangan itu kemudian akan mendarat di tubuh Xiao Chen. Ini mungkin akhirnya melumpuhkan Xiao Chen. Jika dia tidak mati, dia setidaknya setengah mati. Orang-orang dari Istana Naga Surgawi merasa seperti hati mereka ada di tenggorokan mereka. Mereka semua berdiri, merasa sangat cemas.
Kemarahan Cakrawala. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen langsung mengeksekusi firmamen Srage. Telapak tangan kiri Xiao Chen berubah menjadi cakar saat dia dengan ganas mendorongnya ke depan. Dia menunjukkan kekuatan tanpa kemarahan. Saat cakarnya mendorong ke depan, rasanya seluruh langit malam mulai bergetar. Setiap kultivator yang hadir merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka, mengejutkan mereka. Su Fuguan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut, sangat terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen memblokir gerakan yang dia simpan begitu lama untuk digunakan. Su Fuguan segera bersiap untuk menarik kembali pedangnya dan menjauh untuk melancarkan serangan lain. Namun, Su Fuguan menemukan bahwa cakar Xiao Chen berisi Thunder Grid Dao yang mengerikan, pedang Qi yang tak terbatas, dan kemarahan besar dari Grid Desolate Aeon Ancestor Dragon. Apa yang membuatnya semakin putus asa adalah bahwa Xiao Chen sudah dengan kuat menguncinya. Jika Su Fuguan mundur, Xiao Chen akan mengubah cakarnya menjadi telapak tangan. Pedang Qi yang tak terbatas, listrik, dan kemarahan naga leluhur Aeon Desolate besar akan langsung menyerbu ke arahnya. Penghindaran tidak mungkin. Xiao Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia telah mengantisipasi bahwa Su Fuguan akan melakukan ini. Sementara yang lain telah melupakan Su Fuguan, dia tidak. Pihak lain menyimpan kekuatan untuk waktu yang lama untuk gerakan pedang yang mengandung keadaan puncak tunggal. Xiao Chen telah melakukan hal yang sama untuk kemarahan Cakrawala ini, hanya menunggu pihak lain mengambil umpan. Pemandangan aneh muncul di atas danau yang tenang. Xiao Chen menggunakan satu tinju dan satu cakar untuk memblokir tinju Li Feng dan pedang Su Fuguan. Saat bertarung 1 lawan 2, Xiao Chen tidak dirugikan sama sekali. Dia berhasil memblokir mereka. Ini mengejutkan semua orang di pulau yang dipenuhi bunga. Mereka tidak berani mempercayai pemandangan di depan mereka. Xiao Chen memblokir gerakan pedang yang semua orang pikir akan mengalahkannya. Gerakan pedang ini tidak hanya gagal mengalahkan Xiao Chen tetapi bahkan membuat Xiao Chen di atas angin. Aku akan mengalahkanmu dulu. Tatapan Xiao Chen bergeser dan mendarat di Li Feng, yang menurut Li Feng aneh. Awalnya, Li Feng tidak dapat menemukan kekuatan naga-naga surgawi yang halus itu. Sekarang, dia tiba-tiba melihatnya dengan jelas. Hati Li Feng langsung tenggelam. Oh tidak, pada saat ini, aura Li Feng telah melemah secara signifikan. Jika dia bentrok sekarang, dia tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Ledakan. Gambar naga tak terlihat yang melayang di atas kepala Li Feng menutup mulutnya dengan ganas dan menghancurkan kekuatan naga-naga emasnya secara instan. Darah bocor dari bibirnya, dan pada saat berikutnya, cahaya tinju Xiao Chen mendarat tanpa ampun di tubuhnya. Terdengar suara, krang, saat tulang Li Feng patah, dan pukulan itu membuatnya terlempar ke udara. Untungnya, pada saat terakhir, perisai energi esensi sejati emas pelindung di sekitar tubuhnya memblokir sebagian besar kerusakan. Kalau tidak, pukulan ini akan sangat melukainya. Setelah Li Feng terbang, Su Fuguan panik karena dia akan menjadi yang berikutnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Su Fuguan membuat keputusan dan mundur dengan tergesa-gesa. Kamu pikir kamu bisa lari? Xiao Chen mendengus dingin dan mengubah cakarnya menjadi telapak tangan, melemparkan serangan telapak tangan. Tiba-tiba, tangan raksasa muncul di langit. Kelima jari itu seperti pedang yang memancarkan aliran listrik yang mengamuk, dan tangan itu membawa kemarahan naga leluhur yang membuat langit bergetar. Tangan raksasa ini langsung memukul Su Fuguan, menghancurkannya ke dalam air sementara dia memuntahkan seteguk besar darah. Luka-luka menutupi seluruh tubuhnya, listrik dan niat pedang menyapu dirinya. Tubuh Su Fuguan terus-menerus berkedut saat dia melayang di atas air, jelas terluka lebih parah daripada Li Feng. Di atas danau bulan kembar, Xiao Chen yang berpakaian putih memukul mundur 2 orang. Kemudian, dia berdiri tegak dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Wajah Xiao Chen tetap tenang, menunjukkan kekuatan tanpa menunjukkan kemarahan. Aura yang kuat menyebar. Rasanya seperti dia bersinar lebih terang daripada seorang pembudidaya garis keturunan naga surgawi. Apakah orang ini benar-benar naga berdarah campuran? Para murid Istana Naga Perak langsung berseru, tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Saudara muda Xiao Chen menang. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Orang-orang Istana Naga Surgawi merasa sangat gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen bisa menang dengan sangat indah saat bertarung melawan 2 orang. Sudah bertahun-tahun sejak para murid Istana Naga Langit merasa senang seperti ini. Dalam pertemuan antara 3 istana luar ini, dianggap sebagai pemandangan yang megah, Lu Feng pertama-tama langsung mengalahkan Yuan Tai dari Istana Naga Perak. Kemudian, Xiao Chen bertarung melawan 2 orang sendirian,
mengalahkan murid inti kelas surga dari Istana Naga Emas dan Istana Naga Perak. Masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh istana luar gerbang naga dalam beberapa hari. Won, aku belum mengaku kalah. Li Feng berubah sangat suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita sebanyak ini di tangan naga berdarah campuran. Li Feng bahkan harus menggunakan kartu truf penyelamat hidupnya, segel berpola naga. Ini bisa disebut penghinaan besar. Sejak debut Li Feng, dia telah bertarung dalam berbagai ukuran. Namun, tidak ada satupun pertarungan yang membuatnya merasa begitu cemberut. Selanjutnya, meskipun bekerja sama dengan orang lain, Li Feng masih tidak bisa mengalahkan naga berdarah campuran. Li Feng dapat membayangkan bahwa jika dia gagal mengalahkan Xiao Chen hari ini, dia akan menjadi lelucon terbaru dari istana terluar gerbang naga dalam waktu kurang dari 3 hari. Kebanggaan naga emas tidak memungkinkannya menerima rasa malu seperti itu. Su Fuguan, jika kamu belum mati, kamu sebaiknya bergerak untukku yang hebat ini. Kalau tidak, aku akan menendangmu pergi. Li Feng menyalak dingin sambil menatap Su Fuguan dengan jijik. Su Fuguan berjuang untuk berdiri, terhuyung-huyung. Ekspresinya terlihat sangat tidak sedap dipandang. Setelah dia memuntahkan seteguk darah, dia berkata, "Jangan khawatir. Aku yang hebat ini tidak selemah yang kamu pikirkan." Xiao Chen menunjukkan ekspresi yang agak muram. Sebelumnya, agak mudah baginya untuk berurusan dengan keduanya di kondisi puncaknya. Saat ini, dia dengan kejam menumpulkan ketajaman mereka. Salah satunya bahkan terluka parah. Meski begitu, dia masih merasa muram. Sekarang dia menghadapi 2 orang yang didorong ke tepi, situasinya tidak akan semudah itu untuk diselesaikan. Kemenangan sudah diputuskan. Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan? Xiao Chen bertanya dengan lembut saat dia melihat keduanya. Sialan anjing. Saya belum mengaku kalah, jadi itu bukan kekalahan. Apakah Anda berpikir bahwa Istana Naga Emas saya sangat kurang berkualitas? Jika Anda berpikir demikian, maka Anda membuat kesalahan besar. Li Feng tiba-tiba meraung. Pembuluh darah muncul di matanya saat dia langsung memaksakan kehendak jiwanya. Ledakan. Naga yang mengerikan mait meletus dari tubuh Li Feng. Misteri Destruction Dao mengalir keluar dari tubuhnya dan mencampurkan Dragon Ki dengan bintik-bintik hitam ke dalam cahaya tinju emas di tangan kanannya. Gambar naga emas bermata 3 muncul di belakang Li Feng, kehendak yang mulia dikombinasikan dengan misteri Dao kematian yang mengerikan. Oh tidak, ini adalah teknik terlarang Istana Naga Emas. Ini adalah masalah besar. Memikirkan bahwa Li Feng menjalankan teknik terlarang ini terlepas dari konsekuensinya. Ini adalah seni terlarang yang mewakili Dao penghancuran. Setelah dieksekusi, itu akan menyapu danau bulan kembar di dalamnya. Petik 2. Orang-orang di pulau yang dipenuhi bunga merasa agak ngeri. Mereka merasa bahwa lokasi mereka tidak aman. Seni pedang, pemusnahan bintang. Di sisi lain, Su Fuguan yang terluka parah mengeksekusi seni pedang terlarang Istana Naga Perak. Sepertinya dia telah diprovokasi. Menyebarkan. Yuan Xi berteriak, dan semua orang di pulau yang dipenuhi bunga itu membubung tinggi dan berhamburan, tidak berani tinggal. Yang kalah hanya kamu, Xiao Chen. Tinju naga penghancur dunia. Li Feng berteriak sambil meninju, menggabungkan kehendak jiwanya dengan teknik terlarang Dao penghancuran Istana Naga Emas. Seluruh pemandangan malam tampak terkoyak. Gambar naga emas besar bermata 3 mengepakkan sayapnya. Saat cahaya tinju Li Feng terbang ke arah Xiao Chen, itu berubah menjadi substansial sambil membawa misteri Destruction Dao. Pemusnahan bintang. Su Fuguan juga melepaskan seni pedangnya saat ini. Pada saat itu, cahaya dari pedang di tangan Su Fuguan tampak seperti cahaya gemerlap supernova, menerangi seluruh langit malam. 2 teknik terlarang yang kuat melonjak di Xiao Chen. Ini mengejutkan seluruh Istana Naga Perak. Beberapa sesepuh memperhatikan fenomena misterius. Namun, itu hanya memperhatikan fenomena misterius. Pada saat orang-orang itu bisa bergegas, 2 teknik terlarang yang kuat pasti sudah sampai padanya. Pada akhirnya, Xiao Chen harus bergantung pada dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Sama seperti semua orang tersentak, tidak tahan melihat sosok Xiao Chen ditenggelamkan oleh 2 teknik terlarang yang kuat, bulan yang cerah dan matahari yang terik muncul di belakangnya. Pada saat itu, auranya yang tertekan menjadi stabil. Ini adalah fenomena misterius energi jiwa Xiao Chen, matahari dan bulan bersinar bersama. Pedang. Ketika 2 teknik terlarang yang kuat akan mencapai Xiao Chen, dia merasa sangat tenang meskipun ada risiko kematian. Tidak ada yang bisa melihat kepanikan di matanya. Semua orang hanya mendengar Xiao Chen memanggil, pedang, saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Bulan yang cerah terpantul di salah satu danau bulan sabit yang seperti cermin membentuk pedang indah yang berkelap-kelip dengan cahaya bulan yang dingin di depan mata semua orang.
Mantra penganugerahan kehidupan, menggunakan bulan sebagai pedang. Segel 7 pembunuh sekte Buddha, menyelesaikan yang duniawi. Xiao Chen tanpa tergesa-gesa mengeluarkan matahari dan bulan bersinar bersama, membuat pedang dari bulan yang cerah dari matahari dan bulan bersinar bersama, lalu mengeksekusi penyelesaian keduniawian yang abadi dan tak terpadamkan. Semua ini tampak sangat lambat. Namun, pada kenyataannya, mereka terjadi dalam napas. Dia praktis menyelesaikan semua ini secara bersamaan. Dia begitu cepat sehingga yang lain tidak bisa bereaksi. Semua orang hanya melihat Xiao Chen berjubah putih di bawah bulan yang cerah menggunakan bulan sebagai pedang. Terhadap dua teknik terlarang yang kuat yang menakuti semua orang, dia meluncurkan serangan pedang abadi dan tak terpadamkan ditambah dengan 7 kali lipat membunuh Qi.